Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khairar rabba wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya kawan yang dirahmati oleh Allah, santri Pondok Sanad yang senantiasa mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita bahas pembahasan yang sebelumnya, sekarang kita masuk di pembahasan yang ke-12 dari keutamaan orang-orang yang berpuasa, yaitu puasa sebagai pembeda antara setan dan hawa nafsu, dan momen di mana hawa nafsu akan tampak belangnya. Ini di halaman ke-24 dari buku yang saya tulis, Miracle of Puasa. Pada bulan suci ini, menurut riwayat sahih yang ada, setan-setan dibelenggu oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala Ramadan, sufidatis syayatin, wa futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar." Kalau sudah masuk bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan-setan akan dibelenggu oleh Allah. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Sahih Bukhari dan Muslim. Maka terkadang kita terheran jika melihat seseorang yang sudah masuk kewajiban baginya, di mana syarat wajib seorang berpuasa adalah dia wajib menjadi seorang muslim, dia berakal, balik, mampu, sehat jiwa dan raga, dan dia bersih dari haid dan nifas. Kadang ada seorang yang sudah mendapatkan 6 ini pada dirinya, akan tetapi tetap nggak puasa. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa saya masih tergoda dengan godaan setan. Padahal saat itu sudah menjadi jaminan dari Allah lewat Nabi Muhammad bahwa setan sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang salah kaprah. Kadang-kadang kita bayangkan bahwa ternyata bukan setan yang membuat seseorang terganggu, akan tetapi malah sebenarnya hawa nafsulah yang menjadikan seseorang enggan untuk berpuasa. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat seorang muslim yang sudah balik, memiliki kesehatan tubuh yang sangat baik, kemudian enggan untuk berpuasa, inilah yang dinamakan dengan godaan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan tentang bagaimana seorang laki-laki tertarik ke lawan jenisnya. Hawa nafsu bukan tentang bagaimana saya ingin makan makanan yang banyak. Hawa nafsu bukan tentang bagaimana saya bisa memiliki sepatu yang berharga puluhan juta atau tas yang berharga miliaran. Hawa nafsu itu juga ada yang namanya ammarah bisu. Dia yang senantiasa melantunkan, membisikkan kata-kata yang membuat kita mau untuk melakukan kemaksiatan dan membisikkan kita untuk meninggalkan sebuah amal yang baik. Jangan pernah merasa aman dari yang namanya hawa nafsu. Dan di bulan Ramadan inilah kita dihadapkan one by one oleh Allah, man to man. Seorang laki-laki, seorang wanita akan berhadapan dengan hawa nafsunya langsung saat itu. Jangan pernah menyalahkan setan saat itu ketika kita masih melakukan perbuatan yang buruk. Dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa setan enggak lebih hebat dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu jauh 70 kali jauh lebih dahsyat gangguannya daripada gangguan setan. Sehingga ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka jika seseorang melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, ketahuilah murni karena dia masih kalah dari hawa nafsunya. Seorang yang bermaksiat, apapun maksiatnya, enggak berpuasa atau dia sedang melakukan perbuatan maksiat dari mencuri atau berzina atau minum minuman keras dan lain sebagainya, itu murni gangguan hawa nafsu. Disinilah kita memerangi hawa nafsu dan kita bersyukur kepada Allah. Allah menyiapkan dan mewajibkan 1 bulan penuh kita dianjurkan untuk melawan hawa nafsu, dan 11 bulan sisanya kita masih bisa berperang melawan setan. Akan tetapi di 1 bulan, khusus di bulan Ramadan ini adalah bulan yang murni kita diajarkan dan dimotivasi oleh Allah untuk memerangi hawa nafsu. Dari sejak subuh hingga datangnya adzan maghrib, kita dilarang untuk melakukan beberapa hal yang sifatnya adalah halal. Tidak makan makanan yang halal,
tidak minum minuman yang halal, tidak mendekati istri padahal adalah istri yang sah. Inilah bagaimana Allah menganjurkan dan mewajibkan kepada kita untuk memerangi hawa nafsu. Dianjurkan untuk melakukan peperangan besar ini dengan hawa nafsu atas hal-hal yang halal, karena harapannya nanti ketika sudah datang bulan Syawal, kita sudah bisa memerangi sesuatu yang sifatnya haram. Dianjurkan memerangi yang halal, persiapan untuk memerangi yang haram. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hawa nafsu yang ada di tubuh kita adalah murni musuh kita yang sangat luar biasa menakutkan. Bahkan Nabi Muhammad ketika melihat beberapa sahabat-sahabat yang pulang dari peperangan, Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Padahal sahabat saat itu merasakan, ya Rasulullah, bukankah tadi adalah peperangan yang sangat besar? Mana perang yang lebih besar dari tadi ya Nabi? Para sahabat Rasul pun mengatakan, perang kalian melawan hawa nafsu kalian itu adalah peperangan yang justru lebih besar. Karena kalau kalian perang menghadapi musuh, kalian melihat musuh itu, dan jika kalian mati syahid, dan jika kalian menang, kalian mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Dan itu hanya terjadi 1-2 kali saja. Akan tetapi perang melawan hawa nafsu adalah perang melawan diri sendiri. Dan tidak terlihat musuh kita. Hawa nafsu itu tidak tampak di depan kita. Dan dia ada di dalam roh kita. Dia selalu membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Dan kita tidak tahu kapan kita bisa mengalahkannya. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur rotib, pengarang rotib Al-Haddad, beliau mengatakan, sudah saya cerai hawa nafsu saya, dan beliau tidak memiliki hawa nafsu lagi di dalam hatinya karena beliau memang memeranginya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga telah mengatakan hal yang serupa, telah mencerai 3 hawa nafsunya. Ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana cara menceraikan hawa nafsu? Nggak ada lagi kecuali dengan cara memeranginya saja. Karena doa nggak akan cukup bagi seorang manusia untuk memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita nggak akan hilang kecuali diperangi, dan para ulama, para aulia memeranginya dengan cara yang luar biasa. Di antaranya saya Syekh Umar Muhdor yang menyukai kurma. Bagaimana cara beliau memerangi hawa nafsunya? Bahkan beliau tidak mau mengkonsumsi kurma, meski sesuatu yang sangat beliau sukai. Bahkan ada beberapa ulama yang suka makan kurma. Di Jazirah Arab mereka makan kurma, dan setiap satu kurma dibuang ke tanah. Karena rumah mereka belum menggunakan keramik atau marmer saat itu, maka dibuang ke tanah, dibuang ke kaki mereka, hingga kakinya itu terbenam dengan isi kurma. Saking sukanya, ketika mereka lagi belajar, isi kurma itu dibuang ke bawah, dan sampai menenggelamkan telapak kakinya. Dan setelah selesai membaca kitab-kitab ilmu, dikumpulkan isi kurma, biji-biji kurma tadi, dan dihitung setiap satu bijinya dikalikan 2 rakaat sholat. Maka untuk memerangi bahwa saya menyukai kurma, dan menyukai kurma adalah sesuatu yang sifatnya adalah mubah, untuk memerangi hawa nafsunya, saya harus sholat setiap satu kurma 2 rakaat di tengah malam. Dan sholatlah mereka ratusan sholat setiap malamnya untuk mengganti kesukaan mereka kepada kurma. Dan masih banyak lagi contoh-contoh mereka dalam memerangi hawa nafsu. Ramadan disiapkan oleh Allah untuk seluruh umat Nabi Muhammad, bukan hanya kepada para aulianya, untuk memeranginya, dengan harapan datangnya bulan Syawal kita sudah lebih baik lagi. Barakallahu fikum, semoga kita termasuk orang yang memiliki akal lebih baik dan memenangkan peperangan yang endless, tidak akan pernah selesai sampai datangnya ajal. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.